There was something in there with him. Hai halo gengs, ternyata franchise dari film Insidious masih belum berakhir. Kisah film horor Insidious ini masih berlanjut ke chapter 5. Dan film ini diberi judul Insidious The Red Door. Film ini menjadi salah satu film horor yang paling dinantikan di tahun ini. Bahkan kehadirannya pun sudah ditunggu-tunggu oleh para penggemar film horor di tanah air. Lalu apakah film Insidious ini bisa memuaskan para pencinta film horor? So langsung aja kita masuk ke review filmnya. Film Insidious The Red Door merupakan film kelima dan menjadi kelanjutan dari 4 film Insidious yang udah tayang sebelumnya. Film Insidious 5 ini diberi judul The Red Door yang juga menjadi simbol dari film horor ini, gengs. Nah, bagi kalian yang selalu ngikutin film Insidious, pastinya kalian udah tahu kalau film ini memang identik dengan pintu merahnya. Yang mana pintu merah ini menjadi gerbang penghubung antara dunia manusia dan dunia arwah atau dikenal dengan nama The Further. Film Insidious 5 ini bercerita tentang kisah keluarga Josh Lambert setelah 10 tahun mengakhiri hal-hal mistis di film Insidious 2. Diceritakan saat ini Dalton sudah remaja dan ia akan menjadi calon mahasiswa di salah satu universitas di sana. Keluarga Lambert pun pergi ke arah timur untuk mengantar Dalton ke universitas impiannya. Saat itu Dalton tinggal di asrama kampusnya, dan ia mencoba untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di sana. Tapi impian Dalton untuk kuliah pun menjadi mimpi buruk. Ia mendapat gangguan dari iblis yang pernah mengganggunya di masa lalu. Bahkan gangguan itu nggak hanya dirasakan oleh Dalton aja. Josh pun sama-sama dihantui oleh iblis tersebut. Di sini mereka mencari tahu kenapa keluarga mereka kembali diganggu oleh sosok arwah tersebut. Karena mereka nggak ingin hal-hal buruk terus-menerus menghantui keluarga mereka, Josh dan Dalton pun mencari cara untuk membuat iblis itu beristirahat untuk selamanya. Dan untuk mewujudkan hal itu tentunya nggak semudah seperti yang mereka bayangkan. Mereka harus memasuki The Further dan menghadapi masa lalu kelam dari keluarga Lambert. Di sana mereka kembali menghadapi berbagai teror di balik pintu merah yang jauh lebih kuat dan lebih mengerikan dari teror yang sebelumnya. Nah, geng, sepertinya Patrick Wilson selaku sutradara di film ini ingin membuat film Insidious 5 ini bercerita tentang kisah aslinya dan juga tentang pemeran aslinya. Bahkan ia kembali menyatukan para pemeran asli seperti yang udah hadir sejak film Insidious yang pertama. Seperti Alice Rainier, Ty Simpkins, dan juga Patrick Wilson sendiri. Di film ini Patrick memang gak hanya akan kembali sebagai Josh Lambert, tapi ia juga menjadi sutradara di film ini, gengs. Menurutku film Insidious 5 ini menampilkan kisah yang cukup kuat. Kalau dilihat dari segi cerita, film ini dibangun dengan jalan cerita yang cukup solid. Film ini masih menggunakan formula yang sama seperti film sebelumnya, yaitu kembali menjelajahi The Further. Film Insidious memang dianggap sebagai salah satu film paling menakutkan di tahun 2010-an. Tapi sayangnya film Insidious The Red Door ini nggak seseram film Insidious yang sebelumnya. Karena adegan gore dan adegan jumpscare yang dihadirkan di film ini tuh menurutku nggak terlalu banyak dan nggak terlalu serem-serem amat, gengs. Tapi meskipun begitu, film ini tetap jadi film horor yang cukup menegangkan. Film ini memang nggak mengandalkan jumpscare, tapi kengeriannya dibangun dari sisi psikologis tentang Dalton dan Josh yang kembali menghadapi trauma mereka. Film Insidious 5 ini tetap menjadi tontonan yang cukup seru. Apalagi film ini dibintangi oleh para pemain yang sangat berbakat dengan kemampuan aktingnya yang nggak perlu diragukan lagi, gengs. Nah, aku ngasih nilai 6,3 untuk film ini. Kalau kalian punya pendapat lain tentang film ini, kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, gengs. So, itulah tadi review dari film Insidious The Red Door atau Insidious Chapter 5. Sekian dulu videoku kali ini, jangan lupa jaga kesehatan dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya, gengs. Bye-bye!